Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Pengolahan Lumpur Minyak atau Sludge Oil Recovery dengan metode volatilisasi. Perkenalkan, nama saya Claudia Diah Untari Hardi, NIM 113170052 dari kelas B. Berikut adalah outline dari presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada flowchart, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sludge oil merupakan limbah hasil dari proses penyimpanan dan pengolahan minyak bumi yang merupakan salah satu bentuk hidrokarbon sludge atau limbah yang memerlukan penanganan dan pemanfaatan. Sampai saat ini, usaha pengolahan dan pemanfaatan sludge oil yang dilakukan belum memberikan hasil yang memuaskan, sehingga terjadi akumulasi lumpur minyak dalam jumlah yang cukup banyak dan mengganggu operasional penyimpanan minyak mentah. Oleh karena itu, sludge oil perlu dikeluarkan dari tangki penyimpanan. Merupakan limbah B3 atau bahan berbahaya beracun yang akan membahayakan makhluk hidup dan akan merusak lingkungan apabila dibuang tanpa diolah. Lumpur minyak yang dihasilkan akan menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar apabila penanganannya tidak tepat, seperti pencemaran udara apabila dilakukan pembakaran langsung, maupun pencemaran tanah apabila limbah ini ditimbun tanpa pengolahan awal. Maka, daripada membuang sludge oil ini dan menimbulkan pencemaran, alangkah lebih baiknya apabila dilakukan pengolahan sehingga sludge oil ini dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan bakar alternatif. Pengolahan sludge oil menjadi bahan bakar alternatif ini dilakukan dengan metode volatilisasi sehingga dapat menghasilkan bahan bakar alternatif bernilai ekonomis dan menguntungkan. Berikut adalah flowchart dari percobaan ini. Pertama-tama, menyiapkan sampel sebanyak 100 gram yang diambil dari 2 kilang yang berbeda dan tentu saja mempunyai sifat fisik yang berbeda. Selanjutnya adalah menyiapkan alat volatilisasi yang dilengkapi dengan aliran pendingin. Selanjutnya, volatilisasi dengan pemanasan selama 5 jam yang dengan input panas. Lalu selanjutnya, ada pengukuran destilat setiap 30 menit pada volatilisasi dengan pemanasan 5 jam. Setelah proses volatilisasi, maka selanjutnya adalah menimbang labu dan sludge sisa. Setelah proses ini, maka percobaan harus dilakukan 3 kali agar mendapatkan data yang presisi dan tepat. Oleh karena itu, percobaan dilakukan dari awal lagi, yaitu dari menyiapkan sampel sebanyak 100 gram yang diambil dari 2 kilang. Setelah dilakukan percobaan selama 3 kali dan didapatkan data yang tepat, maka selanjutnya adalah dilakukan pengolahan data hasil dan percobaan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tinjauan pustaka dari karya ilmiah ini. Sludge oil dihasilkan dari proses penyimpanan dan pengolahan minyak bumi. Sludge oil dihasilkan dari proses-proses berikut. Yang pertama adalah proses pemboran minyak. Pada proses pemboran minyak, akan dihasilkan lumpur minyak yang mengkontaminasi minyak mentah. Lumpur minyak yang dihasilkan dari proses pemboran ini merupakan campuran dari padatan yang berasal dari bawah permukaan. Yang selanjutnya, ada proses pengangkutan minyak mentah. Lumpur minyak bisa terikut saat minyak mentah dimuatkan ke dalam tanker untuk keperluan transportasi. Lumpur ini akan berada pada dasar tanker karena beda jenisnya. Yang ketiga, ada tangki penyimpanan minyak mentah. Minyak mentah yang disimpan pada tangki masih terdapat lumpur minyak yang terikut, sehingga lumpur minyak akan mengendap di dasar tangki. Hal ini akan menyebabkan volume tangki menjadi mudah penuh, sehingga tidak dapat menyampung minyak mentah secara maksimal dan mengganggu operasional penyimpanan minyak mentah. Sludge oil ini memiliki 3 komponen penting, yaitu 3 komponen utama, yaitu air sebanyak 20-95%, minyak sebanyak 5-7%, dan padatan sebanyak 5-10%. Padatan pada sludge oil ini biasanya berupa lilin, lumpur, karat besi, tar, resin, dan lain-lain. Sludge oil merupakan limbah B3 yang akan menimbulkan dampak negatif apabila dibuang tanpa diolah. Apabila dibuang tanpa diolah dan dibiarkan begitu saja, sludge oil akan menyebabkan pencemaran udara yang dapat menyebabkan hujan asam akibat dari zat-zat yang dilepaskan oleh sludge oil ke udara. Selanjutnya, sludge oil ini juga dapat menghasilkan pencemaran tanah apabila sludge oil dibiarkan dan kandungan sludge oil ini merembes ke dalam lapisan tanah.
Selanjutnya adalah volatilisasi. Volatilisasi merupakan kecenderungan suatu zat untuk menguap. Volatilitas berhubungan langsung dengan tekanan uap zat tersebut. Pada suatu ruangan dengan suhu tertentu, sebuah zat yang memiliki tekanan uap yang lebih tinggi akan lebih mudah menguap daripada zat dengan tekanan uap yang lebih rendah. Hal ini dikutip dari Wikipedia tahun 2020. Volatilisasi merupakan salah satu cara untuk memisahkan cairan dari suhu padatan. Metode ini digunakan dalam pengolahan slush oil menjadi bahan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Tujuannya adalah untuk memisahkan antara minyak dengan air dan endapan yang masih banyak terkandung dalam lumpur minyak tersebut, sehingga minyak akan menjadi lebih bersih karena endapan dan air sudah terpisah. Setelah dilakukan pemisahan, diharapkan bahwa minyak, air, dan endapan yang dipisahkan dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Metode volatilisasi ini selain mudah dilakukan, peralatannya juga sederhana dan tidak membutuhkan energi yang besar. Selanjutnya, ini adalah hasil dan pembahasan dari percobaan volatilisasi ini. Pada tabel ini ditunjukkan hasil volatilisasi selama 5 jam dari sampel kilang 1 dan kilang 2 dengan pengambilan destilat air dan minyak setiap 30 menit sehingga dihasilkan persen kehilangan berat pada kilang 1 sebanyak 17,87% dan pada sampel kilang 2 sebanyak 15,99%. Air yang ada di dalam labu tidak semuanya dapat terambil dikarenakan beberapa hal, yaitu kecepatan penguapan air yang tergantung pada waktu, dan setelah pemanasan berlangsung cukup lama, sampel dalam labu yang ada pada posisi cair akan diam dan tidak mengeluarkan uap meskipun pemanasan masih terus dilakukan. Hal ini karena uap dihasilkan dari letupan cairan yang dipanaskan. Apabila dipanaskan secara terus-menerus dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka letupan ini juga akan terbentuk dalam waktu yang cukup lama, sehingga uap juga akan terbentuk dalam waktu yang cukup lama, dan hal ini akan mengurangi jumlah uap yang dihasilkan. Minyak yang dihasilkan di destilat sangat sedikit. Hal ini dikarenakan minyak yang terikut ke dalam destilat adalah minyak fraksi ringan, sedangkan fraksi beratnya masih tertinggal di residu. Berikut adalah kesimpulan. Yang pertama, pada proses volatilisasi ini masih terdapat minyak yang terjebak dalam residu. Volatilisasi pada suhu didih air akan menghasilkan air dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan minyak. Minyak yang dihasilkan pada proses volatilisasi ini merupakan minyak hidrokarbon fraksi ringan karena hanya minyak hidrokarbon fraksi ringan yang dapat menguap pada titik didih air. Yang selanjutnya, lumpur minyak dari kilang 1 mempunyai kadar air yang lebih banyak dibandingkan dengan lumpur minyak yang berasal dari kilang 2, dilihat dari persen kehilangan berat pada hasil pada tabel tadi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun karya ilmiah ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.